Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita menenangkan hati dan membawa hidup kita kembali ke hadapan Tuhan. Tidak semua hari berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada hari-hari ketika kita harus menerima kenyataan yang tidak kita pilih. Ada saat ketika doa belum dijawab seperti yang kita harapkan. Dan ada musim ketika kita hanya bisa berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya." Malam ini, kita akan merenungkan satu kalimat iman yang sangat sederhana, namun sangat mahal harganya. 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Kalimat ini bukan diucapkan oleh orang yang hidupnya mulus, tetapi oleh seseorang yang sedang menerima kabar berat dari Tuhan. Mari kita membaca 1 Samuel 3 ayat 18-19. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sahabat terkasih, Samuel masih sangat muda. Ia baru belajar mendengar suara Tuhan. Namun, pesan yang Tuhan titipkan kepadanya bukan pesan yang mudah. Tuhan menyatakan bahwa hukuman akan datang atas keluarga Eli karena dosa yang tidak dibereskan. Dan Samuel harus menyampaikan kebenaran itu kepada orang yang mengasihinya, orang yang membesarkannya, orang yang menjadi figur ayah rohaninya. Ini bukan sekedar tugas profetik. Ini ujian ketaatan dan kejujuran. Dan Samuel tidak menyembunyikan apapun. 1 Samuel 3 ayat 18b berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Mari kita perhatikan siapa yang mengucapkan kalimat ini, yaitu Eli, bukan Samuel, bukan nabi besar yang hidupnya tanpa celah, tetapi seorang imam tua yang sadar bahwa ia telah gagal. Kalimat ini bukan ucapan pasrah tanpa iman. Ini adalah penyerahan diri yang lahir dari pengakuan akan kedaulatan Allah. Eli tidak berkata, "Ini tidak adil. Tuhan terlalu keras. Aku tidak pantas menerima ini." Ia berkata, "Dia Tuhan." Artinya, dia berdaulat. Dia berhak. Dia tidak perlu menjelaskan dirinya kepadaku. Dan lanjutnya, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Bukan apa yang aku anggap baik, tetapi apa yang dia pandang baik. Sahabat terkasih, disinilah iman diuji. Iman sejati bukan hanya percaya ketika hasilnya sesuai harapan, tetapi tetap tunduk ketika hasilnya menyakitkan. Eli mengajarkan kita satu hal penting. Iman yang dewasa tidak menawar kepada Tuhan. Ia tidak berdebat, ia tidak mencari pembenaran, ia tidak menyalahkan Samuel. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang selama bertahun-tahun berdoa untuk kesembuhan anaknya. Setiap malam ia berlutut. Setiap pagi ia berharap. Ia percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat.
Namun suatu hari, dokter berkata, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Di ruang tunggu rumah sakit itu, ibu ini tidak menangis histeris. Ia hanya berkata, kalau Tuhan mau menyembuhkan, aku bersyukur. Kalau Tuhan punya rencana lain, aku tetap percaya karena Dia Tuhan. Bukan karena ia tidak sedih, bukan karena ia tidak berharap, tetapi karena ia memilih percaya meskipun hatinya hancur. Kalimat iman tidak selalu diucapkan dengan suara lantang. Kadang hanya keluar dari hati yang lelah, namun tetap bersandar. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, dan Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertainya. Menariknya, pertumbuhan Samuel terjadi setelah ia jujur menyampaikan kebenaran. Ia taat meskipun berat. Ia tidak menyembunyikan firman Tuhan. Ketaatan membuka jalan penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya, apa yang Tuhan ucapkan, Tuhan genapi. Apa yang Tuhan mulai, Tuhan tuntaskan. Firman-Nya tidak pernah sia-sia. Sahabat terkasih, mungkin malam ini kita sedang menerima kenyataan pahit. Kita sedang menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Kita sedang berada di persimpangan iman. Renungan ini mengajak kita belajar berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Bukan karena kita kuat, tapi karena Dia setia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan hati yang apa adanya. Ada doa yang belum terjawab, ada rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Ada luka yang masih kami bawa. Namun, malam ini kami mau belajar berkata, Engkaulah Tuhan, biarlah diperbuat apa yang Kau pandang baik. Ajari kami percaya bukan hanya pada mukjizat-Mu, tapi juga pada kedaulatan-Mu. Tenangkan hati kami, pulihkan jiwa kami, dan biarlah kami beristirahat dalam damai, karena tahu hidup kami ada di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan hati kita dan memberi damai sebelum kita beristirahat. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.